الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ya, setelah ditempatkan Baitul Ma'mur, Adam itu dalam kesendirian Bapak Ibu. Nah, jomblo pula dia di situ. Nah, karena sendirian dia. Ketika Adam dalam keadaan kesendirian tadi, maka digambarkan Allah, dikiaskan Allah, dibuat Allah perumpamaan. Di alam sorga itu ada 2 ekor burung yang bercumbu rayu di situ. Sepasang burung yang bercumbu rayu. Lalu terpikir dan terbetiklah di dalam diri Adam itu, andai kata, seandainya dan semisalnya aku punya pasangan di alam sorga ini sama seperti burung itu, alangkah bahagianya aku tinggal bersama kekasihku. Apa yang dipandangnya Bapak Ibu? Rupanya apa yang dipandangnya itu, apa yang terbetik dalam hatinya. Allah itu kan tahu. Ya'lamu ma fi qulubikum asma wa ara. Nah, itu kata Allah. Aku tahu apa yang menjadi rahasia hatimu. Aku mendengar apa yang terbetik dan terlintas dalam hakikat rahasia dirimu. Aku tahu, kata Allah. Apa yang menjadi hajat dan keinginan Adam. Maka ketika Adam telah berhajat dan berkeinginan, punya pendamping dan kekasih sama seperti burung itu, pada saat itulah Adam itu tertidur Bapak Ibu. Ketika Adam itu tertidur, di dalam tidurnya itulah dia bermimpi. Apa yang diangan-angankannya tadi, mimpi dia, di dalam mimpinya itu betul-betul zahir yang menjadi kehendak hatinya. Zahir Bapak Ibu. Ketika zahir yang menjadi kehendak hatinya, kaget dia di situ. Siapa ini? Lalu dia bertanya, engkau siapa? Siapa namamu, kata Adam. Aku belum bernama. Maka berilah aku nama sesuai dengan keinginan dirimu. Maka diberilah perempuan itu nama oleh Adam dengan Hawa. Kenapa Hawa? Itu munculnya daripada keinginan Adam. Itu yang disebut namanya Hawa, itu adalah belahan jiwaku. Ketika dia tersadar mimpinya, rupanya zahir Bapak Ibu nyata. Ya. Ketika dia tersadar betul-betul terzahir Adam itu, Hawa itu di depan dirinya. Apa yang menjadi mimpinya tuh? Gosok-gosok matawa, iyo tindak, rupanya iyo, rupanya ndak, semua Bapak Ibu, ndak imajinasi rupanya, betul-betul zahir Hawa itu di depan dirinya. Setelah zahir, maka disitulah dia ingin menggapai namanya Hawa tadi, ingin dijamahnya. Ketika akan menjamah Hawa, maka disitulah Adam itu ditegur oleh Allah. Wahai Adam, engkau belum nikah. Engkau mesti nikah lebih dahulu. Maka ketika itulah Adam dan Hawa dinikahkan oleh Allah. Jadi ketika Adam dinikahkan oleh Allah, apa yang menjadi maharnya Bapak Ibu? Maharnya itulah dia 2 kalimat syahadat dan sholawat tuh. Allah yang menjadi saksinya, Muhammad malaikat yang menjadi saksinya, Allah yang menjadi walinya di situ. Ya, Allah yang menjadi walinya, Muhammad dan malaikat yang menjadi saksinya di situ. Asalah pernikahan Adam dan Hawa, tapi apa kata Allah? Wahai Adam dan Hawa, engkau boleh nikmati alam sorga ini. Nikmatilah fasilitasnya. Tapi satu yang aku ingatkan kepada dirimu, wahai Adam dan Hawa, jangan sekali-kali kamu menghampiri namanya la taqraba hazis syajarah. Jangan kamu sekali-kali menghampiri batang pohon ini. Nah, pohon ini itu maksudnya pohon khuldi itu, pohon larangan namanya Bapak Ibu. Tapi semuanya silakan nikmati. Cuma satu pesan aku, jangan engkau dekati pohon khuldi itu. Baik ya Allah. Yang namanya iblis Bapak Ibu. Lihat. Iblis itu kan terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Kapan dia terkutuk? Saat bagaimana? Apa sebabnya? Iblis itu dikutuk Allah pada saat Adam itu telah tercipta dengan baik. Telah ada nur di dalam dirinya. Telah tajalli Allah di dalam rahasia dirinya. Maka ketika itu Allah perintahkan kepada malaikat. Allah perintahkan kepada iblis. Wahai malaikat, wahai iblis, tunduk dan patuhlah kamu kepada Adam. Hormat kamu kepada Adam.
Lalu yang namanya malaikat patuh Bapak Ibu, tunduk hormat dia kepada Adam ini. Ini disebut namanya sujud ujian namanya, sajadatul imtihan, sujud ujian namanya, diuji oleh Tuhan. Jadi malaikat tuh sujud, dia patuh. Yang namanya iblis tidak mau, enggan dia. Kenapa iblis itu enggan kepada Adam, tak mau sujud, tidak mau patuh kepada perintah Allah? Dia protes kepada Allah. Ya Allah, untuk apa aku mesti sujud kepada Adam ya Allah? Ana khairum minhu. Khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Untuk apa aku sujud kepada Adam ya Allah? Aku adalah yang terbaik daripada dirinya. Bukankah engkau ciptakan aku daripada api ya Allah, sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah yang busuk, tanah yang berlumpur, tanah kering. Aku tak mau ya Allah. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah, maka di saat itulah dia itu dikutuk Allah Bapak Ibu. Dia menjadi makhluk yang terkutuk, yang hina, yang akan diusir oleh Allah dari alam surga. Tapi tidak langsung diusir Bapak Ibu, tidak langsung. Ya, kenapa tidak langsung diusir? Karena namanya alam muqaddar. Nah, ini lihat. Alam muqaddar ini disebut tanzizi muqaddar. Alam muqaddar ini disebut namanya alam dunia Bapak Ibu. Alam dunia ini belum sempurna lagi untuk ditempati dan didiami oleh Adam dan Hawa. Belum sempurna. Ya. Maka ketika itulah namanya iblis yang terkutuk tadi, dia bisa masih masuk ke alam surga. Dia tahu apa yang menjadi pesan Allah kepada dirinya, tidak boleh dia mendekati, menghampiri namanya pohon kuldi itu. Disitulah iblis membuat cerita dan sandiwara Bapak Ibu. Ya, ketika iblis membuat cerita dan sandiwara, maka disinilah dia menggoda namanya Adam dan Hawa. Wahai Adam dan Hawa, kenapa dirimu dilarang oleh Tuhan untuk mendekati pohon itu? Supaya kamu itu tidak berlama-lama di alam surga. Tapi kalau kamu mau memakan pohon itu, kamu mau melanggar perintah Allah itu, aku pastikan bisa berlama-lama, bisa abadi di alam surga ini. Rupanya iya Bapak Ibu, yang terhasut lebih dahulu bukan Adam, yang terhasut dulu Hawa. Itu Hawa tuh pengaruhnya kuat banget. Kenapa pengaruhnya kuat banget? Karena Hawa itu tercipta dan terjadi daripada kehendak dan keinginan Adam. Itu jantung hatiku, itu belahan jiwaku. Iya juga nak bang ya, panggil abang ya. Ya, kalau awak makan pohon buah pohon itu, mungkin awak bisa kekal. Betul tuh kapten katakan iblis itu. Sekali geleng kepala ya Adam. Dua kali geleng, ketiga baru angguk-angguk ya. Iya juga ya. Kita makanlah tuh. Dimakanilah buah pohon kuldi tadi itu oleh Adam dan Hawa. Ketika dia sudah melanggar perintah Tuhan, disitulah Adam dan Hawa pun mendapat durhaka, mendapat namanya laknat dan kutukan daripada Allah. Maka terbukalah baju dan pakaian Adam dan Hawa pada saat dia telah memakan namanya buah larangan atau buah kuldi itu Bapak Ibu. Ini kias Bapak Ibu. Ketika dia makan itu terbuka bajunya, terbuka pakaiannya. Apa makna sebenarnya? Karena Adam dan Hawa itu berani dia berbuat selingkuh di alam surga. Walaupun dia sudah nikah, walaupun dia sudah kawin dahsyat, tapi yang namanya surga bukan tempat untuk beranak pinak kata Tuhan. Nikmati fasilitas ini, tapi jangan untuk beranak pinak di sini. Terbukalah batang tubuhnya, pakaiannya, baru nampak auratnya itu. Baru ketika telah terbuka batang tubuhnya, auratnya, dan Allah sudah murka kepada Adam dan Hawa, maka pada saat itu Adam dan Hawa pun diusir oleh Allah dari surga. Kenapa diusir? Karena pada saat
itu Bapak Ibu, yang namanya alam dunia, yang namanya alam qadar itu udah siap untuk ditempati. Ini cerita Tuhan aja sebenarnya. Sandiwara Allah itu. Didatangkan namanya iblis di situ. Ya, sehingganya Adam dan Hawa tergoda. Sebenarnya untuk menzahirkan Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Kalau kita ambil paham yang sebenarnya itu, bukan iblis yang di luar diri Adam dan Hawa, tapi iblis yang ada di dalam dirinya Adam dan Hawa sebenarnya itu. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika Allah tiupkan nur, bahwa di dalam nur itu, di dalam ruh itu, di dalam jiwanya itu ada sifat fujuraha wa taqwaha, ada sifat nar dan ada sifat nur, ada sifat iblis dan ada sifat malaikat di situ. Jadi diri kita ini Bapak Ibu seperti dua sisi mata koin sebenarnya. Mana yang lebih dominan? Kalau lebih dominan nurnya, maka kita akan menjadi namanya manusia malaikat. Manusia yang patuh, manusia yang penurut namanya. Tapi kalau dominan namanya nar, maka kita akan menjadi manusia iblis. Itu ya. Seperti membolak-balik tangan ini Bapak Ibu. Nah, maka ketika itulah Adam dan Hawa termasuk iblis, karena dunia sudah siap untuk ditempati, maka diturunkanlah Adam dan Hawa serta iblis ke alam dunia ini. Maka Adam dan Hawa terlemparlah dari alam sorga ke alam dunia bersamaan dengan iblis. Nah, iblis turun sama-sama. Ya. Nah, setelah dia terlempar ke alam dunia ini, maka Adam pun terdampar di mana? Adam dan Hawa. Hawa itu di sebelah barat. Nah, matahari apa? Terbenam. Sedangkan Adam, matahari terbit itu inilah hakikatnya. Sekarang ini kita ada ambil ya, orang barat, negeri barat itu menguasai negeri timur tuh, Hawa tuh pengaruhnya. Beratus-ratus tahun lah Bapak Ibu tak berjumpa Adam dan Hawa. Dengan biqudratillah wal iradatillah, masa dan waktu yang telah ditetapkan dalam takdirnya di dalam pertemuan tadi, maka berjumpalah Adam dan Hawa itu Bapak Ibu. Ketika dia berada namanya di padang Arafah, berjumpa Adam dan Hawa. Namun apa yang dibaca oleh Adam, apa pula yang dibaca oleh Hawa? Apa yang disaut Adam kepada Hawa? Apa bacanya? Yang dibaca oleh Adam dan Hawa, inilah yang kita baca di waktu kita nikah batin Bapak Ibu. Assalamualaikum ya babur rahim. Itu kata siapa tuh? Kata Adam tuh, assalamualaikum ya babur rahim. Assalamualaikum ya babur rahim. Lalu dijawab oleh Hawa, waalaikumsalam ya babur rahman. Ini yang menjadi lafaz nikah batin itu Bapak Ibu. Itu dibaca. Inilah pertemuan Adam dan Hawa itu di Jabal apa namanya khalifah yang ada pergi sini? Jabal Rahmah. Bukit apa artinya itu? Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Makanya kalau orang tak paham kaji, dia dari Indonesia ini bawanya spidolnya. Ya, sampai nanti bukit kasih sayang. Ini Jabal Rahmah itu tulinya nama suami, tulinya nama bini ya. Ya. Hati bonus ya, setahu sudah tuh caranya nih. Iya gitu Pak Ji. Itu Jabal Rahmah tuh. Ini salah. Kadang digosok-gosoknya itu, diambilnya sapu, digosok-gosok ke batu tuh. Diambilnya tanah tuh, mereka dimandiannya sampai di Indonesia. Aja syirik tuh. Bertahun-tahun berjumpa Bapak Ibu. Setelah berjumpa Adam dan Hawa, maka di situ pula lah Adam dan Hawa taubat kembali. Dalam taubatnya itu apa doa yang dibaca oleh Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Tobat setelah tobat, barulah dia mengulang nikahnya kembali. Nah, ini yang disebut namanya nikah batin. Yang batin tadi itu disyariatkan. Kan Adam sudah nikah di surga kan? Di Baitul Ma'mur tuh. Nah, itu namanya nikah batin. Nah, ketika dia turun ke dunia, namanya syariat batin. Syariat batin. Maksud syariat batin itu tahu? Yang nikah batin tadi itu, yang di alam surga itu disyariatkan kembali yang batin tadi itu di dunia. Nah, makanya wajib kita Bapak Ibu nikah itu zahir dan batin. Kalau kita nikah secara zahir saja di masjid, di kantor kuah, ya, tidak secara batin, maka kita masih dikatakan berselingkuh, junub batin nama itu. Berdosa Bapak Ibu. Makanya nikahnya mesti zahir dan batin. Ah, ini yang kita mesti pahami. Kenapa kita mengambil wanita itu? Ada mengambil Hawa itu atas izin dan amanah Allah. Kan itu yang Allah katakan. Ittaqullaha fin nisaikum fa innakum akhastumhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Takutlah kamu kepada Allah tentang urusan wanita, tentang urusan istri. Karena kamu mengambil wanita itu atas amanah yang aku titipkan kepada dirimu. Nah, jadi Allah titipkan amanah itu kepada kita. Ambillah wanita itu menjadi istrimu, kekasihmu, tapi dengan amanah yang telah aku titipkan kepada dirimu. Wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Dan aku halalkan kamu untuk menggauli wanita itu sebagai istrimu dengan kalimat Allah. Dengan kalimat Allah. Assalamualaikum ya babur rahim. Waalaikumsalam ya babur rahman. Dijawablah oleh laki-laki. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu dijawab lagi oleh pasangannya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah perlu. Supaya apa Bapak Ibu? Sah dalam pandangan Allah, sah pula dalam pandangan manusianya. Ada rahasianya, kalau tidak ada rahasianya nggak diperintahkan kita. Supaya kita itu tidak berzina. Jadi nikah batin itu betul-betul zahir dan batin. Ya. Kekurangan suami, kekurangan istri, kelebihan suami, kelebihan istri, mesti siap kita menerimanya. Jangan kelebihannya saja yang kita bisa terima. Kekurangan nggak bisa, ini payah. Sedangkan Adam dan Hawa digambarkan Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hawa itu pakaian bagi Adam dan Adam itu pakaian bagi Hawa. Yang namanya pakaian itu menutupi aib kekurangan masing-masing. Itulah fungsi pakaian itu, menutupi badan ini dari cuaca panas dingin. Supaya tidak nampak namanya aib dan kekurangan kita. Itulah guna pakaian. Jadi ketika terlihat aibnya suami, terbuka auratnya suami, maka istri yang soleha, dia mampu mengambil pakaiannya lalu diberikannya kepada suaminya untuk menutupi aurat dan aib suaminya. Begitu juga sebaliknya. Saling membimbing, saling menuntun. Itu maksudnya itu. Ini rahasianya supaya apa? Supaya tidak ada masing-masing suami istri itu selingkuh Bapak Ibu. Sebab kalau selingkuh kita tahu apa yang ada pada dirinya ada pada diri kita. Apa yang ada pada diri kita juga ada pada dirinya. Kenapa? Itu yang katakan min nafsi wahidah itu. Di dalam diri Adam itu ada diri Hawa dalamnya. Di dalam diri Hawa itu sebenarnya adalah diri Adam. Tidak bisa dibohongi. Supaya tidak ada selingkuh itu siap menerimanya. Kalau ada yang meninggal, payah untuk mendapatkan gantinya Bapak Ibu. Kalau kita ingin dipertemukan Allah nanti di akhirat dengan anak-anak kita, dengan keturunan kita, makanya Allah bilang, apa kata Allah? Wallazina amanu wa taba'adhum zurriyatan bil imani alhaqna bihim zurriyatahum. Apabila suami bertakwa, istri bertakwa, anak cucu menantu bertakwa, semuanya beriman kepada aku, kata Allah. Alhaqna bihim zurriyatahum. Akulah Allah akan mempertemukan kalian semua di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh kembalinya ke Tuhan. Andai kata kita tidak satu rumah nanti dengan anak dan menantu,
tapi le satu komplek perumahan surga Bapak Ibu. Beruntungnya waktu. Walaupun tak serumah di surga, tapi satu komplek perumahan surga aja masih beruntung tuh. Ini yang dimaksud Allah, wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha itu. Allah mengistimewakan, Allah mengkhususkan hamba-hambanya yang dikehendaki untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Maka di dunia inilah sebenarnya Bapak Ibu, bagaimana kita meraih rahmat dan kasih sayangnya Allah. Itu jalannya, hendaklah kita menjadi orang yang patuh dan panuri di mata Allah Bapak Ibu. Imtisalul amri wajtanibun nawahi. Laksanakan perintahnya dan jauhi semua larangannya. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tentang rahasia ya kosong, tentang rahasia nur, tentang rahasia ruh, dan tentang rahasia Adam dan Hawa itu. Ya, ini makanya wajib kita kenal ini, wajib kita mesti tahu ini. Siapa yang kosong, siapa nur, siapa ruh. Maka yang kosong itu ini yang disebut namanya yang batin tadi. Ini lihat kesimpulannya. Yang kosong itu batin. Batin itu bukan tidak ada, tapi belum bisa dikenal, belum bisa dilihat, belum bisa disaksikan. Lalu bagaimana dia bisa dikenal, dilihat dan disaksikan? Maka dia mentajalikan dirinya berupa nur. Ketika dia telah mentajalikan dirinya berupa nur, maka di situ disebut namanya dengan zahir. Ketika dia telah menamai dirinya dengan zahir yang sudah berupa nur, barulah si batin ini bisa dikenal, bisa dilihat, dan bisa disaksikan. Kenapa bisa dilihat, dikenal, dan disaksikan? Karena yang si batin itu sudah menjadi rahasianya si zahir. Yang kosong itu sudah menjadi rahasianya nur. Ini yang dikatakan nur ala nur. Ya, yang zahirnya nur, yang lebur juga nur. Ya. Kalaulah zahir dan batin sudah terpatri dia di dalam satu wujud, maka zahir dan batin itu juga lebur ke dalam ruh ini. Lebur dia. Yang zahir batin, yang Allah dan Muhammad tadi, lebur dia ke dalam ruh. Makanya ruh ini disebut namanya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Apa artinya itu Ruhul Kudus? Yang suci itu. Siapa yang suci itu? Allah. Itu dia. Makanya carilah Allah dan Muhammad itu di dalam Ruhul Kudus itu di dalam dirimu. Sekarang Ruhul Kudus itu yang ruh tadi sudah sempurna dia menjadi batang tubuh ini Bapak Ibu. Sudah sempurna dia menjadi batang tubuh, itu yang disebut namanya Adam. Inilah dia. Jadi pandanglah Adam, kemudian pandang di balik Adam. Pandang Adam dan pandang pula di balik Adam. Ketika kita memandang di balik Adam, yang terpandang adalah ruh. Ketika kita memandang di balik ruh, yang terpandang adalah nur. Ketika kita memandang di balik nur, maka yang terpandang adalah Allah. Maka sempurnalah di situ Allah katakan, wa khalaqa Adam ka suratihi, aku jadikan Adam itu tidak lain adalah diriku sendiri. Adam itu aku dan aku itulah yang Adam. Makanya Adam itu diberi artinya dengan apa? Tiada. Kalau ada Adam itu artinya tiada, yang ada siapa? Allah. Yang ada hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka Allah itulah yang dikatakan Adam, dan Adam itulah yang dikatakan nyatanya wujud Allah, rupa insan. Ini sempurna dia. Ya, itu saja Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi dan musyawarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.